Selamat malam, Jemaat New Life Anugerah Kebenaran dimanapun saudara-saudari berada. Nama saya Stella Aprilia, saat ini saya berada di Taipei dan hari ini saya akan membawakan sharing heart to heart. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh sama-sama dengar firman Engkau Tuhan. Tuhan, biar setiap firman yang hari ini dibagikan Tuhan itu seperti benih Tuhan, benih yang ditabur di tanah yang subur Tuhan, yang bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Roh Kudus, aku mengundang Kau bekerja bebas di dalam pribadi lepas pribadi, biar ada hikmat dan pengertian buat setiap kami, biar kami bisa ngerti Tuhan firman yang hari ini disampaikan. Urapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sebelum saya mulai, saya akan kasih satu pertanyaan buat kita semua hari ini. Jadi, kalau saya tanya, pertanyaannya adalah, apakah kita mau hidup kita dipakai sama Tuhan? Oke, bisa jawab dalam hati masing-masing aja. Oke, udah ya, udah dijawab semua ya. Jadi, saya percaya waktu kita tadi dengar pertanyaan ini, pasti saudara semua jawabannya, iya, saya mau dipakai sama Tuhan. Tapi kadang ada kebingungan gitu loh. Dulu saya juga pernah bingung. Saya pikir gitu, oke, saya mau dipakai nih sama Tuhan. Tapi Tuhan manggil saya nggak sih sebenarnya? Saya sering gitu dulu dengar soal panggilan. Tapi saya pikir, bentar, panggilan itu buat orang-orang tertentu nggak sih? Panggilan itu apakah buat semua orang percaya? Atau cuma orang-orang tertentu saja gitu loh yang punya panggilan? Dan ternyata di 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan bahwa Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tapi Dia juga memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Jadi bisa kita simpulkan kalau setiap orang yang sudah terima Yesus, setiap orang yang sudah diselamatkan dan percaya, itu punya panggilan. Apa sih panggilan itu sebenarnya? Panggilan itu merupakan rencana atau desainnya Tuhan di dalam hidupnya kita. Kayak gini, apa sih tujuan saya diciptakan? Apa sih sebenarnya rancangan Tuhan buat hidup saya? Nah, itu panggilan. Banyak kita sering mikir gitu, tujuan saya tuh apa sih? Buat apa sih saya ada di sini? Buat apa saya dilahirkan? Jujur saya pribadi pernah mikir seperti itu. Buat apa? Dan sempat ada pemikiran kayak, oke, setiap orang pasti punya ya, maksudnya kerinduan dalam hati buat pengen gitu loh, punya hidupnya tuh punya makna, hidupnya tuh mencapai sesuatu tapi yang benar-benar puas gitu loh di dalam hati. Nah, perasaan seperti itu hanya bisa kita dapetin, rasa puas itu, rasa puas, rasa bahagia yang kita dapat
itu cuma bisa kita dapetin waktu kita masuk dan berjalan di dalam panggilannya Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Ya karena gak kebetulan kita ada di sini. Gak kebetulan kita lahir di sini, lahir di dunia ini, dan ya hidup di sini gitu. Karena Tuhan punya tujuan waktu Tuhan ciptain kita. Setiap kita itu unik. Setiap kita itu berbeda dari yang lain. Satu dan lainnya ya. Gak ada yang sama. Karena Tuhan benar-benar ngerancanginnya satu demi satu tuh benar-benar unik dan benar-benar mateng dipikirinnya. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan merancang hidup kita segitunya gitu loh. Sedetail itu dipikirin, benar-benar kayak dimatengin gitu loh. Kalau kayak rencana dimatengin istilahnya. Kita buka di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Kita baca ya sama-sama. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi di sini benar-benar apa ya? Yang barusan kita baca tadi itu semateng itu loh Tuhan pikirin gitu soal kita. Sebelum kita dibentuk, Tuhan yang udah tahu gitu loh. Maksudnya ini kalau saya ciptain tujuannya apa? Detail-detail gitu loh. Sampai segitunya karena ya nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan ya. Waktu kita lahir di sini pun, waktu kita ada di dunia ini pun, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Bukan sesuatu yang ya saya lahir karena jadi aja gitu. Enggak, karena Tuhan memang benar-benar merancang kita dengan sebuah panggilan. Dan setiap panggilan, di dalam panggilan setiap orang itu berbeda gitu loh. Gak semuanya sama, karena setiap orang di mata Tuhan unik. Tuhan gak ciptain satu orang dengan yang lainnya tuh sama gitu loh. Even orang kembar pun berbeda, potensinya berbeda. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa nggak kebetulan kita ada di sini. Nah, pertanyaannya, kita udah tahu Tuhan memanggil kita. Tuhan nggak cuma selamatin kita, tapi Tuhan juga memanggil kita. Sekarang, apakah kita mau masuk dan hidup dalam panggilannya Tuhan? Masuk dan hidup dalam rancangannya Tuhan? Karena Tuhan bukan yang maksa gitu loh, yang kayak kalau saya bilang A, kamu A, tapi saya nggak punya hak untuk memilih. Tuhan itu memberikan kita satu-satunya ciptaan Tuhan yang dikasih hak untuk bebas memilih. Kayak kebebasan untuk memilih itu adalah manusia. Jadi, dan yang Tuhan minta itu, dan waktu Tuhan ciptain kita, Tuhan nggak set kita kayak sistem. Nggak kayak, oke, kalau saya bilang A, kamu ke A. Kalau saya bilang B, kamu ke B. Itu kayak robot nggak sih? Nah, tapi Tuhan mau itu muncul dari kehendak bebas kita, kebebasan kita memilih itu kita pakai untuk taat sama Tuhan. Karena ya seperti itulah hubungan.
waktu kita di set kayak sistem, kalau misalnya Tuhan bilang A saya A, Tuhan bilang B saya B, tapi itu bukan pilihan saya sendiri, itu namanya ya itu sistem gitu loh, itu robot, tidak punya kebebasan untuk memilih. Tapi yang Tuhan mau adalah kerelaan kita, ketaatan kita, ketaatan dari yang muncul dari hubungan kita sama Tuhan. Jadi pertama kali manusia diciptakan, Adam sama Hawa, Tuhan buat apa sih Tuhan ciptain gitu loh? Sebenarnya ya karena Tuhan mau punya fellowship. Blueprintnya itu sebenarnya hubungan. Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan ya. Tuhan mau manusia tuh taat karena dia memilih untuk taat, bukan karena dipaksa untuk taat. Kalau di pas Adam dan Hawa diciptakan, itu mereka bisa kapan aja datang sama Tuhan. Even mereka bisa berkomunikasi langsung gitu loh, kayak teman. Ya kan Tuhan bilang ke mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah gitu kan. Nah itu buat mereka, ya mereka coba deh kita bayangin ya, waktu Tuhan kasih itu ke mereka, mereka kayak oh oke, berarti saya dikasih nih ke dikasih nih mandat nih sama Tuhan buat ngelakuin ini. Nah terus kan di taman itu mereka bisa ngobrol sama Tuhan dengan leluasa ya. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa ngomong, bisa konsul, istilahnya konsultasi ya, tanya-tanya, bagusnya gimana ya Tuhan, gini. Atau ya istilahnya kayak atas dasar hubungan gitu loh. Nah, tapi apa yang terjadi habis itu di Kejadian 3, kita buka dulu ya sama-sama. Ini tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Oke, jadi dari sini Tuhan tahu nggak sih sebenarnya mereka manusia ini, Adam sama Hawa ini, makan buahnya, terus mereka lagi ngumpet. Oke, Tuhan itu maha tahu ya, maksudnya ya tanpa mereka ngomong mereka ngumpet pun Tuhan sebenarnya tahu. Tapi apa sih yang Tuhan lakukan? Tuhan masih nyariin mereka. Lah kalau Tuhan tahu ngapain Tuhan cari mereka gitu loh. Ngapain? Kalau Tuhan udah tahu kenapa nggak langsung aja? Kamu salah, begini. Tapi Tuhan masih cariin mereka. Karena yang Tuhan mau itu mereka punya pilihan waktu itu sebenarnya. Mereka punya pilihan buat, oke Tuhan, saya salah. Saya tadi makan buahnya dan saya tahu ini ngelanggar apa yang Tuhan udah ngomong ke saya gitu loh.
saya tadi makan buahnya itu gitu. Tapi yang mereka lakukan adalah hal yang sebaliknya. Yang mereka lakukan, mereka ngumpet. Mereka ngumpet dan mereka mulai nunjuk. Waktu Tuhan tanya, itu di ayat next-nya, kamu di mana gitu, di manakah engkau? Terus dia Adam jawab, waktu saya dengar langkah kakinya Tuhan di taman ini, saya sembunyi Tuhan. Soalnya saya tadi saya bisa lihat kalau sekarang saya telanjang dan saya bersembunyi gitu loh. Nah, terus Tuhan masih nanya nih. Tuhan gak langsung tembak kayak, iya kamu makan buah kan gini. Tapi Tuhan masih tanya, lah siapa yang kasih tahu kalau misalnya kamu telanjang gitu loh. Nah, baru ini Tuhan nanya, apakah engkau makan dari buah pohon yang keluaran engkau makan? Di sini responnya Adam kita lihat ya. Nih, dia bilang, itu tuh Tuhan, si Hawa tuh yang Tuhan taruh di sebelah saya. Si Hawa tuh yang Tuhan kasih buat saya itu, dia tuh yang tadi ngasih buahnya ke saya. Makanya saya makan. Nah, terus Tuhan nanya ke Hawa, lah kamu kenapa? Apa yang kamu perbuat gitu loh? Kok bisa gitu? Nah, tapi jawabannya Hawa juga sama. Dia nunjuk nyari orang lain gitu untuk disalahin ya. Itu Tuhan, si ular yang dia yang hasut saya loh. Dia yang hasut saya buat ini, buat makan. Makanya saya akhirnya makan tuh. Pokoknya salahnya dia gitu. Padahal sebenarnya masalahnya itu akan selesai sampai di situ dan gak akan ada kejadian manusia dilempar keluar dari Taman Eden atau diusir kalau waktu itu responnya mereka beda. Kalau waktu itu mereka, ya Tuhan, saya salah, nggak ngelilit gitu loh, nggak muter-muter, langsung straight to the point gitu. Ya Tuhan, saya salah, saya nggak taat sama engkau, saya makan buah itu gitu loh. Gini, kadang yang diperlukan Tuhan itu bukan kadang ya, tapi seringkali yang Tuhan mau itu, yang Tuhan mau deal sama kita itu hatinya kita. Respon yang salah itu keluar dari hati, something wrong gitu di dalam hati. Jadi dikatakan bahwa di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa yang keluar dari tindakan kita itu berasal dari dalam sini, hati. Nah, waktu hati kita keras, waktu hati kita gak lembut gitu loh, kita mengeraskan hati, respon yang keluar dari kita juga salah gitu. Hati itu tempat di mana Tuhan bisa ngomong sama kita. Hati itu tempat di mana sumber kehidupan kita. Kenapa sih dibilang sumber kehidupan? Karena itu tempat kita bangun hubungan kita sama Tuhan. Tuhan di mana sih? Di dalam hati kita. Jadi itu tempat di mana kita punya hubungan sama Tuhan. Dan waktu Adam sama Hawa jatuh ke dalam dosa, dibilang kan harusnya waktu mereka makan buah itu mereka mati kan. Cuma yang terjadi mereka tetap hidup tuh, tetap secara fisik tidak langsung mati, tapi yang mati adalah spiritnya. Berbicara mengenai hubungan mereka sama Tuhan. Nah, jadi tapi Tuhan itu gak nyerah gitu loh sampai sana. Kita lihat
Kalau dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu rancangan Tuhan beneran gak bisa dibayangkan gitu loh. Pikiran Tuhan gak bisa diselami. Kok bisa gitu kepikir untuk ada rencana penyelamatan. Penyelamatan gimana? Lewat Yesus yang mendamaikan kita, yang mendamaikan, yang jadi jalan, yang tadinya udah diputus nih, koneksinya putus, blueprint kita disambungin lagi lewat Yesus. Yesus yang jadi jalan, yang hubungin antara manusia sama Tuhan, sehingga waktu kita terima Yesus sekarang, kita bisa datang kepada Tuhan dan kita punya privilege buat bangun hubungan sama Tuhan. Kita punya sebuah hal yang gak semua orang bisa dapat gitu loh, privilege gitu, kayak kita punya akses buat datang kepada Tuhan. Jadi rancangan awalnya seperti itu, dan waktu kita bangun hubungan sama Tuhan, waktu kita berjalan sama-sama Tuhan, di situ kita baru tahu, oh, Tuhan maunya ini toh dalam hidup saya. Oh, saya ngerti sekarang. Oh, saya tahu Tuhan mau bawa saya kemana. Oh, saya tahu Tuhan maunya saya gimana. Oh, saya tahu saya nggak bisa hidup sembarangan lagi. Oh, saya tahu saya nggak bisa seenaknya saya lagi gitu. Karena ya waktu kita dipanggil sama Tuhan, waktu kita diselamatkan, Tuhan kasih saya sebuah panggilan. Dan untuk mencapai itu, ya saya harus bergantung sama Tuhan. Saya nggak bisa gitu loh pakai kekuatan saya sendiri untuk nyampe ke sana. Nah, kita buka di Mazmur 138 ayat 8. Ditulis sama Daud. Daud itu salah satu orang yang punya hubungan yang dalam sama Tuhan. Yang tahu gitu loh. Yang dia nih kalau tulis di sini, dia nggak sembarangan asal bunyi. Tapi dia ngalamin sendiri dan dia kenal sama Tuhan. Jadi di sini dia tulis, kita lihat versi bahasa Inggrisnya di ESV. The Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. Jadi, the Lord will fulfill His purpose for me. Artinya, Tuhan mau memenuhi tujuannya di dalam hidup saya. Tuhan mau kita sampai ke panggilan kita. Tuhan mau kita sampai ke tujuan kita gitu loh. Tujuan why kita di sini. Why kita ada di bumi ini gitu loh. Dan waktu Tuhan kasih itu, Tuhan gak lepas kita gitu aja gitu. Waktu Tuhan bilang, oke, saya punya panggilan buat kamu, saya panggil kamu, dan saya mau kamu memenuhi panggilan ini. Tuhan gak cuma kasih, ya udah sampai sana, bye bye gitu. Tapi Tuhan sudah sediain Roh Kudus buat kita, buat setiap kita yang percaya. Tuhan kasih Roh Kudusnya buat kita, sehingga waktu kita berjalan sama Tuhan, dalam proses untuk kita nyampe ke panggilan itu, kita nggak sendirian. Dan kita nggak meraba-raba gitu. Kita harus kemana? Saya harus kemana? Saya harus berbuat apa? Saya kehilangan arah atau apa? Atau bisa tersesat, nyasar gitu. Nggak nyampe. Tapi ya Tuhan kasih gitu loh Roh Kudusnya buat kita. Yohanes 16 ayat 13. Oke ya,
Aku bacain ya. I still have many things to tell you, but you can handle them now. But when the friend comes, the Spirit of the truth, he will take you by the hand and guide you into all the truth there is. He won't draw attention to himself, but will make sense out of what is about to happen, and indeed, out of all that I have done and said. He will honor me, he will take from me and deliver it to you. Everything the Father has is also mine. That is why I've said, he takes from me and delivers to you. Jadi, Tuhan kasih kita penolong di sini. Jadi tadi, Tuhan memanggil kita. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memanggil kita. Tuhan mau kita sampai ke panggilannya, tapi nggak sampai di sana. Tuhan juga kasih kita penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, penolong ini dibilang di sini Roh Kudus yang akan He will take you by the hand, digandeng gitu loh, and guide you into all the truth there is. Jadi kalau digandeng, jalan bareng gitu loh, maksudnya dibimbing. Kita habis ini ke sini ya, habis ini ke situ. Jadi nggak sesat gitu loh. Nah, dan setiap hal yang Roh Kudus katakan itu bukan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang Bapak katakan gitu loh. Karena di sini dibilang juga, that is why I've said he takes from me and delivers to you. Jadi kayak pesannya tuh disampaikan gitu loh, tersampaikan. Nah, makanya penting banget buat kita tahu ini. Dan kita sadar gitu loh, bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Dan dia mau gitu loh, untuk kita nanya. Kita gak cuma sekedar kayak, oh ya udah Roh Kudus dalam saya, terus apa? Karena waktu kita mau sampai kepada sebuah tujuan dan kita nggak tahu gimana caranya, kita pasti nanya kan, nanya gitu loh, step apa yang harus saya pilih, saya harus ngapain, saya harus berbuat seperti apa yang harus saya siapkan, seperti itu gitu. Jadi kita nggak cuma bilang, oke, saya mau mencapai panggilannya Tuhan, saya mau Tuhan pakai, tapi saya nggak ngapa-ngapain, tapi saya diem, tapi saya tidak berbuat apapun gitu. Nah, jadi kuncinya sebenarnya adalah di hubungan kita sama Tuhan. Kuncinya adalah kita punya hubungan sama Tuhan yang bikin kita bisa tetap jalan sampai ke tujuan itu. Hubungan yang dimana kita benar-benar bergantung sama Tuhan. Karena di dalam kelemahannya kita, di situ kekuatan Tuhan nyata dalam hidup kita gitu. Nah, terus ngomong-ngomong soal respon tadi, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau gitu loh? Waktu saya ingat ceritanya Daud, waktu Daud dipanggil, itu pertamanya Samuel pas ngelihat saudaranya Daud, Eliab, itu pertama kali, wah ini nih orang yang dipilih Tuhan, ini nih dia nih, kelihatannya kompeten sekali kalau dilihat dari luar. Tapi di situ Tuhan bilang, jangan lihat dari parasnya gitu loh, tapi manusia lihat luarnya, tapi Tuhan lihat hatinya. Jadi that's why hati kita penting banget buat Tuhan sebenarnya. Karena hati yang
dari dalam hati itu, apa yang ada di dalam hati kita itu dicerminkan sama actionnya kita gitu loh. Perkataan kita, responnya kita seperti apa. Gimana Daud bisa nyampe ke dalam panggilannya Tuhan? Kalau kita baca ceritanya di 1 Samuel 16, itu Daud pertama kali diurapi jadi raja. 1 Samuel 16. Di situ waktu saudara-saudaranya keluar semua, waktu saudara-saudaranya papanya keluarin semua saudaranya kecuali dia. Dia punya hak gak sih untuk ngerasa tertolak? Maksudnya adalah kebanyakan kalau kita ada di posisi itu, respon kita tuh gimana sih? Respon kita tuh bakalan saya gak dapet kasih dari papa saya gak dapet kasih sayang dari orang tua saya gitu. Saya tertolak, saya inilah. Bisa jadi dia jadi orang yang minder. Bisa jadi dia jadi orang yang kepahitan sama papanya. Tapi yang terjadi di sini beda gitu loh. Daud pilih jalan yang satu lagi. Dia pilih untuk setia. Dia pilih respon yang benar. Dia tahu siapa Tuhan. Dia tahu Tuhan punya rencana atas hidupnya. Dan dia gak mau mess up sama hidupnya gitu loh. Dia pilih respon yang benar. Karena dia tahu bahwa dia diciptakan Tuhan, ada purpose-nya. Dan dari mana dia bisa respon dengan benar juga? Dari hubungan dia sama Tuhan. Karena pasti selama dia bangun hubungan sama Tuhan, Tuhan ngomong sama dia. Tuhan kasih tahu, oke, Daud, kamu hormat ya sama papa kamu. Kamu do the best yang kamu bisa. Do your best gitu loh, do your best. Lakuin yang terbaik yang kamu bisa, seperti kamu lakuin buat Tuhan gitu. Jadi di sini responnya Daud itu benar-benar kita lihat dia gembalain kambing domba papanya gitu loh. Di situ dengan setia. Dan lagi dari mana kita bisa lihat kalau Daud itu responnya bagus. Walaupun kondisinya itu sebenarnya gak ideal buat dia. Bukan kondisi yang memang baik gitu untuk dia. Tapi di 1 Samuel 17 ayat 17, di sini kita bisa lihat kenapa aku tadi bilang responnya Daud benar gitu. Di sini papanya bilang gitu ke Daud, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, Sifa, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Terus langsung ke ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Jadi di sini Daud itu langsung gercep ya, istilahnya kayak papanya suruh apa, oke, dia taat, dia responnya benar. Walaupun sebenarnya itu bukan kondisi ideal dia untuk dia menghormati orang tuanya. Tapi dia lakuin apa yang benar. Apa yang apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan soal apa yang harus dia lakuin ke papanya? Menghormati. Dan dia taat gitu loh. Dia cepet-cepet, dia taat sama apa yang papanya bilang. Dia gak ngulur-ngulur, dia gak nanti.
nanti dulu gitu. Tapi langsung gitu, ketaatan yang spontan, langsung set, oke. Nah, ini ngomong soal kesetiaannya dia gitu loh. Waktu dia gembalain 2 atau 3 ekor kambing domba, gak ada yang lihat. Tapi dia tetap lakuin. Karena itu tanggung jawab yang dikasih papanya sama dia. Dari hal yang kecil-kecil, belajar untuk setia. Dari hal yang kecil-kecil, kita belajar untuk lakuin yang terbaik yang kita bisa. Dari hal-hal kecil, waktu kita dipercayakan hal-hal kecil terus kita setia di sana, Tuhan bisa percayain hal-hal yang lebih besar lagi. Karena waktu hal kecil aja istilahnya kita kompromi, kita nggak bener-bener taruh gitu loh, bener-bener hati kita di sana, nggak bener-bener lakuin yang terbaik. Gimana nanti kalau dipercayain hal-hal yang lebih besar? Kalau tekanan datang, bisa nggak kita tetap survive? Kalau tekanan datang, apakah kita lari dari apa yang Tuhan suruh kita lakuin? Atau kita tetap lakuin apa yang Tuhan suruh kita lakukan meskipun kondisinya susah? Meskipun kondisinya benar-benar neken kita sampai yang benar-benar, Tuhan saya tidak kuat lagi gitu. Tuhan saya udah gak sanggup. Balik lagi ke keputusan kita masing-masing. Kita pilih hal-hal di luar kita lebih ngontrol hidup kita, atau apa yang Tuhan ngomong dan panggilan Tuhan lebih penting dan lebih berharga daripada itu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat firman Engkau yang hari ini disampaikan. Tuhan, aku berdoa biar ada cara berpikir yang berubah, ada hati yang berubah Tuhan, ada hati yang dilembutkan. Aku berdoa biar ada hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, hati yang mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, yang mau berjalan bersama-sama dengan Engkau dan sama-sama mencapai panggilan hidup yang Engkau udah kasih buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
begitu